Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Fajri. Saya guru mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PET 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan praktek pembelajaran dengan materi iman kepada Nabi, Rasul dan Rasul Allah. Materi ini merupakan materi Aqidah Akhlak kelas 4 semester 2. Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, coba kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Yang mau menyiapkan siapa? Ya, masuk sini. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan kita berdoa, kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar alumni. Amin. Mari kita bersama membacakan suratan pendek. Kebiasaan kita menghafalkan, membacakan suratan pendek. Untuk hari ini silakan dibacakan surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Siap, Bapak Guru absen terlebih dahulu. Masuk semuanya apa tidak? Aglina aina Yazuda. Hadirah. Amelia Lydia Sari. Anggun Khalifatul Jannah. Hadirah. Busrul Kamal. Fatimah Zahra. Sakit ya? Sakit. Iya. Ada yang nggak berangkat satu berarti ya. Fatimah Zahra. Dia sakit. Kita doakan bersama semoga cepat sembuh. Selanjutnya coba semuanya berdiri untuk meningkatkan rasa patriotisme kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Tepuk tiga. Kelas 4. Siap. Kelas lagi kelas 4. Siap. 4, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar seksama siswa kelas 4 MI Al-Falah. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Untuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, Pak Guru kasih asesmen, silakan isi terlebih dahulu. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Mas, silakan. Kasih nama, dikerjakan soalnya, dipahami soalnya, dan isi sebetul-betulnya menurut kalian. Dan jujur isinya. Selesai? Sebelum kita ke pembelajaran, coba Pak Guru tanya kembali pembelajaran minggu kemarin. Masih ingat apa tidak coba? Untuk minggu kemarin itu mempelajari tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul apa? Kemarin? Al-Mu'min dan As-Salam. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Allah yang baik. Masih ingat berarti ya? Dibaca lagi di rumah ya. Ya, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Tapi sebelum kita ke pembelajaran, akan kita baca bersama dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Coba kita baca yang pertama. Peserta didik mampu memahami makna iman kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Yang kedua, peserta didik
setelah kita belajar beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, pastinya ada tujuannya, yaitu kamu menjadi lebih paham, tambah iman, tambah percaya pada Nabi dan Rasul Allah. Terus bisa menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Kayak gitu ya. Lanjutnya, makna beriman kepada Nabi dan Rasul. Coba Pak Guru tanya dulu, ada yang tahu iman kepada Nabi dan Rasul itu rukun imannya keberapa? Apa tiga? Empat rukun imannya empat. Dan makna beriman kepada Nabi dan Rasul itu meyakini keberadaan mereka. Harus percaya bahwa Allah itu menurunkan Rasul. Yang kedua, meyakini kebenaran ajaran mereka, ajaran yang Rasul sampaikan, yang Nabi berikan kepada umatnya itu benar. Harus ya? Yang ketiga itu adalah setelah kamu beriman, percaya, setelah kamu percaya kebenarannya, pastinya mengikuti ajaran mereka. Itu ya, seperti terus jadi paham, ngaku kebenarannya, terus melakukan, menghormati, meneladani mereka bahwa ajaran yang Nabi Rasul sampaikan itu benar, tidak ada yang tidak benar. Setelah kamu yakin benar, kamu yakini, kamu laksanakan. Coba amati gambar. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Ya. Nabi siapa yang dulu disuruh untuk membuat kapal sama Allah? Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang disuruh untuk membuat kapal. Berapa tahun Nabi Nuh dakwah? 950. Sudah tahun. Lama apa tidak? Lama sekali Nabi. Tapi yang namanya Nabi Rasul itu mempunyai 4 sifat. Nanti di belakang disampaikan. Itu adalah Nabi Nuh. Sekarang pengertian Nabi dan Rasul. Coba Pak Guru tanya hatilah. Nabi adalah dibaca Orang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan tidak menyampaikannya kepada umat. coba diulang lagi anak laki-laki yang keras. Kamu siapa ya? Zul. Diulang Zul. Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya sebagai petunjuk bagi dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Namun sebagian Nabi tetap menyampaikan ajaran Allah meskipun tidak diberi tugas secara khusus. Iya, Nabi itu adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah, tapi tidak untuk disiarkan, hanya untuk dirinya sendiri. Itu Nabi diberi, tapi untuk diri sendiri, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu Nabi dikasih wahyu, tapi tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul, Mbak Hani coba, Rasul itu apa Rasul? Rasul adalah yang keras. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia agar mereka mengikuti ajaran Allah. Iya, kalau Rasul itu diberi wahyu, tapi wajib menyampaikan kepada umatnya.
Contohnya Nabi kita, Nabi akhir zaman, Khotimul Anbiya, Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad itu diberi wahyu oleh Allah, wajib menyampaikan kepada umatnya, ya, itu Rasul. Sekarang bedanya Nabi dan Rasul itu apa bedanya berarti? Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul menerima dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Tapi nggo dhewek nek Rasul harus disampaikan kepada umat. Nah, ini perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul, kalau Rasul itu pasti seorang Nabi. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Sampai sini ada pertanyaan? Yang mau tanya? Nah, sekarang jumlah Nabi dan Rasul. Ada berapa jumlah Nabi? 25. Ada berapa semuanya? 25. Itu yang wajib diketahui. Kalau jumlah keseluruhan ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Sebenarnya Nabi dan Rasul itu sangat banyak sekali. Saking banyak kan? Nah, tapi sebagian besar itu tidak diberitakan, tidak diberitahukan kepada kita, kepada manusia, disimpan mustahil. Dan yang wajib kita ketahui ada 25. Pada Allah itu menciptakan banyak sekali nabi. Hanya 25 yang wajib diiman. Ini yang wajib kamu hafal. Semuanya sudah hafal nama-nama nabi? Ada berapa nama nabi? 25. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, coba kita nyanyikan. Break dulu sebentar. Nyanyikan nama-nama nabi dan rasul. Sudah 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Akhirul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Adalah nama-nama nabi dan rasul. Ada berapa nama-nama yang wajib kita ketahui? 25. Nabi kita yang paling alim namanya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Muhammad. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu apa? Al-Qur'an. Setelah kita tahu nama-nama Nabi Rasul, pastinya kita itu belajar tentang sifat Nabi dan Rasul Allah. Ada berapa? Coba dibunyikan bareng-bareng. Yang pertama, yang kedua, tiga, empat, beli Pak Guru tanya yang pertama. Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Nabi dan Rasul itu pasti dapat dipercaya. Ya, orang pernah melong karena sudah dijaga oleh Allah. Mesti dipercaya, tidak pernah berbohong.
Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 104 dibunyikan, ini lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepada bahwa Nabi Muhammad Rasul pasti benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Terus yang kedua sidik orang tahu loh apa anak Nabi lombok hari mati ada tidak? Beda dengan kita semua. Kadang-kadang bohong apa tidak? Berbohong apa tidak? Iya. Tadi kamu di rumah pernah berbohong apa tidak? Selalu benar. Yang namanya manusia pasti ada salahnya. Tidak selalu benar. Apalagi kita manusia biasa. Yang ketiga adalah fatona, cerdas atau pandai. Nabi dan Rasul itu pasti manusia pilihan, mesti mesti cerdas dalam segala hal. Di waktu langsung hafal. Coba dengan permasalahan pasti bisa menyelesaikan. Nah, karena Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang cerdas, pandai dalam segala hal. Ya, menyelesaikan permasalahan pasti bisa. Apalagi menyatukan umat pasti bisa menyampaikan wahyu kepada umatnya itu pasti bisa. Walaupun umatnya itu bermacam-macam, pastinya tidak mudah. Kalau tidak cerdas tidak akan tersampaikan. Yang keempat adalah tabligh, menyampaikan apa yang Allah berikan, tidak pernah untuk diri sendiri, pasti akan disampaikan kepada umatnya. Ya, contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad tidak pernah mengumpat. Ayat yang dikasihkan pasti akan disampaikan kepada umat. Nah, karena itu wajib, perintah Allah pasti akan diturut. Itu adalah Nabi dan Rasul. Pertanyaan. Nah, kita meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Contoh ya Pak Guru contohkan, karena kita umatnya Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad ada rutinitas. Coba perhatikan, Nabi Muhammad sewaktu hidupnya sampai dengan akhir ajalnya itu mempunyai rutinitas, kebiasaan. Apa kebiasaannya? Memberi makan kepada pengemis yang buta. Wong Yahud, pernah dengar ceritanya? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Pernah baca? Nabi Muhammad itu tiap pagi ke pasar Madinah. Di sana ada pengemis yang buta. Padahal pengemis itu tiap hari mencaci maki memfitnah Nabi Muhammad. Tapi tetap saja Nabi Muhammad memberi makan. Itu disuap ya, iya Pak, itu rutinitas Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, itu Abu Bakar tanya kepada putrinya Nabi Muhammad, siapa namanya? Fatimah, adakah kesunatan Kanjeng Nabi baginda Nabi Muhammad yang belum saya laksanakan? Itu tanyanya Abu Bakar kepada Fatimah. Ada satu, semuanya sudah dilaksanakan, tinggal satu yang belum Abu Bakar laksanakan, yaitu memberi makan pengemis yang buta, orang Yahudi di pasar Madinah. Nah, akhirnya Abu Bakar pagi berangkat atas pemberitahuan Fatimah. Abu Bakar berangkat. Orang buta itu sedang mencaci maki Muhammad. Jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu adalah bodoh, pembodohan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang memfitnah. Ya, selalu seperti itu. Abu Bakar datang, didulangi. Kamu siapa? Pemaaf, saya
Saya orang yang biasa memberi makan pada kamu ya Pak. Ya pengemis itu paham. Pengemis itu Pak paham. Kamu pasti bukan orang yang biasa memberi makan kepada. Kenapa sih? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang kasih sayang, lemah lembut, ya, penyabar, walaupun difitnah tetap memberi makan. Orang buta saja bisa merasakan kasih sayangnya, lemah lembutnya Nabi Muhammad. Karena si buta itu paham, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar jujur menjawab, saya adalah sahabat yang Abu Bakar. Sambil menangis. Ternyata Nabi Muhammad itu orang yang sangat sayang, orang yang sangat lemah lembut kepada siapa? Itu Nabi Muhammad. Paham? Nah, ini adalah meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Penyabar, kasih sayang, lemah lembut, dermawan, dan rendah hati. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham semuanya? Kalau sudah, Pak Guru kasih RAPD, silakan kerja kelompok dikerjakan ya. Yang pertama itu akan berdiskusi tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Terus sebutkan satu saja nama yang kalian sukai. Silakan. Kelompok yang kedua itu akan berdiskusi tentang meneladani Nabi Muhammad dan menyebutkan contoh perilaku Nabi Muhammad yang dapat kamu tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ketiga, coba diperhatikan, silakan yang sudah dikasih namanya. Yo, ketiga itu akan mendiskusikan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kenapa jumlah Rasul itu lebih sedikit? Kelompok 4 itu akan mendiskusikan tentang meneladani sifat Nabi dan Rasul. Terus menyebutkan sifat Nabi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan. Nah, ini mas, biasa sini. Apa? Sudah belum? Semuanya jawabannya? Sudah siap dipresentasikan hasilnya? Siap ya? Siap dipertanggungjawabkan presentasinya? Siap? Oke, Pak Guru coba minta dari kelompok 1. Coba bertanggungjawabkan hasil diskusinya itu bagaimana, dibaca permasalahannya terus dijawab jawabannya. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi ini. Ya. Saya suka Nabi karena beliau sangat sabar walaupun banyak orang tidak mau mendengarkannya. Ia tetap membuat kapal besar karena taat kepada perintah Allah. Ya. Ya, bukan sini. Ya, betul. Kelompok 3 coba maju sini. Silakan yang keras biar temannya dengar. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi ini.
Nah, Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah nabi yang diberi wahyu dan menyampaikan. ya, itu perbedaan Nabi dan Rasul. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini jadi punah. Kelompok 2, coba maju. Kayak apa sih diskusinya? Yuk, salam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi ini. Yuk, sampaikan hasilnya apa sih? Saya meniru Nabi Muhammad SAW dengan berkata jujur kepada orang tua dan guru meskipun kadang harus dimarahi. Iya, ada 2. Ada 2. Bawahnya. Soal yang kedua apa? Jawabannya? Ya? Ya, terima kasih. Silakan. Yuk. Yang terakhir dari kelompok 4. Yuk, maju. Yuk, pertama salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi ini. Nah, baca. Saya meniru sifat amanah, takut percaya misalnya kita misalnya juga tugas jika kalau guru saya kerjakan dengan sungguh-sungguh kita menekan mudah. Iya, silakan duduk. Berikan tepuk tangan kepada kelompok. Terima kasih. Tugas asesmen yang kedua, silakan diisi ya. Isi dengan jujur, jangan nonton. Isi sendiri-sendiri. Ya. Sudah selesai? Sudah? Sudah, silakan dituntut. Dituntut. Kita sudah mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kalau coba Pak Guru ulang lagi, tanya ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. Yang pertama amanah. Yang kedua sidik. Yang ketiga yang keempat coba apa perbedaan Nabi dan Rasul? Bedanya di mana? Kalau Nabi itu, terus kalau Rasul disampaikan kepada umat. Nah, ya sudah paham semuanya ya? Sudah ya? Ya, untuk pertemuan kali ini kayaknya sudah dicukupkan dulu. Tapi sebelumnya akan Pak Guru sampaikan refleksi sedikit ya. Tadi sudah kita pelajari tentang
iman kepada Nabi dan Rasul, pengertian Nabi dan Rasul, terus sifat-sifat wajib bagi Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, setelah kita mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, pastinya akan kita tambah lebih percaya lagi dan melaksanakan apa perintah dari Nabi dan Rasul. Karena kita umat Nabi Muhammad, pastinya kita meneladani Nabi Muhammad, penyabar, kasih sayang, ya, lemah lembut, dermawan, rendah hati, dapat kita laksanakan di setiap hari. Ada pertanyaan? Adilah? Ada? Semuanya sudah paham? Sudah paham ya? Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, dan untuk besok kita akan mempelajari tentang nifak. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang nifak. Kayak gitu ya. Silakan beres-beres, dimasukkan ke dalam tas dulu, bukunya ditutup dari awal sampai akhir. Kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bacaan hamdalah bareng. Alhamdulillah.